Kecamatan Ponggok merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Blitar. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri, di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Legok dan Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar. Daerah dengan luas wilayah 103,83 km persegi ini terbagi habis menjadi 15 desa. Dan dari 15 desa, 3 desa di Kecamatan Ponggok masuk dalam rencana pembangunan kawasan perdesaan agroindustri Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar tahun 2019. Desa yang masuk dalam rencana pembangunan kawasan perdesaan agroindustri adalah Desa Sidorejo, Desa Candirejo, dan Desa Gembongan. Desa Sidorejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Ponggok yang berdasarkan data BPS Kecamatan Ponggok dalam angka 2016 memiliki luas wilayah 14,46 km persegi dengan mayoritas pekerjaan penduduknya adalah sebagai petani. Desa ini terbagi menjadi 6 dusun, di mana masing-masing dusun di Desa Sidorejo memiliki komoditas pertanian yang berbeda-beda. Tetapi untuk komoditas nanas dan kelapa dapat ditemui di setiap dusun, sehingga olahan nanas dan olahan kelapa menjadi komoditas unggulan di desa ini. Bertani nanas merupakan pekerjaan masyarakat Desa Sidorejo yang bersifat turun-temurun sejak dahulu. Hal ini dikarenakan konstruksi tanahnya yang berupa tanah berpasir sebagai dampak dari debu vulkanik erupsi Gunung Kelut. Kandungan air yang tidak terlalu banyak membuat tanaman nanas tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah nanas dengan kualitas terbaik. Hasil dari panen selain dijual ke pasar dan kepada pengepul, juga dikelola oleh Bumdesma. Untuk industri nanas, itu bahan baku ngambil dari warga Sidorejo juga. Pengolahan buah nanas itu banyak banget. Petani sini, kalau seandainya ada nanas yang berlebihan, melimpahnya buah nanas, itu kami ada yang menampung. Artinya ada yang mengambil untuk diambil sari buah nanasnya. Bumdesma merupakan kelompok badan usaha yang dimiliki secara bersama oleh Desa Sidorejo, Desa Candirejo, dan Desa Gembongan. Bumdesma ini bernama Sidik Bersinar, yang memproduksi sirup secara mandiri. Proses produksi sirup nanas diolah secara sederhana, tetapi menghasilkan sari buah nanas dengan rasa yang luar biasa. Sari nanas ini kemudian dikemas secara praktis dan diberi label sari nanas asli untuk dipasarkan. Sari nanas dipasarkan di toko-toko yang ada di sekitar desa. Selain itu, juga dipasarkan berdasarkan pesanan. Keberadaan Bumdesma ini berpengaruh kepada peningkatan kualitas pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan produktivitas masyarakat yang mendorong kelancaran usaha mereka. Dua industri ini, gula kelapa sama sari nanas itu pada karya. Jadi, apalagi gula kelapa, itu mulai dari pengambilan nira, sampai masaknya, sampai mencetaknya pun, itu masyarakat sendiri yang memprosesnya. 20% dari warga Sidorejo itu bergerak di bidang industri gula kelapa. Gula kelapa itu pangsa pasar malah luar kota. Selain olahan nanas, komoditas unggulan dari Desa Sidorejo adalah olahan gula kelapa. Setiap hari mereka mengambil nira kelapa dan dikumpulkan sedikit demi sedikit. Petani di sini rata-rata mempunyai kurang lebih 40 pohon kelapa. Mereka memilih kayu bakar atau sejenisnya untuk memasak legen tersebut. Kayu bakar dipilih karena panasnya yang stabil. Legen ini dimasak kurang lebih 4 jam,
Setelah itu didinginkan, kemudian diaduk-aduk sampai mengkristal. Setelah itu proses pencetakan dimulai dengan menggunakan batok kelapa yang besarnya bervariasi. Setelah proses pencetakan selesai, gula kelapa siap dikemas dan dipasarkan. Mereka sudah mempunyai pengepul langganan yang setiap hari mengambil gula kelapa ini untuk dipasarkan ke luar daerah. Desa Candirejo kaya akan sejarah. Di desa ini terdapat situs purbakala, yaitu Candi Kali Cilik. Candi Kali Cilik yang merupakan situs peninggalan kerajaan Majapahit menjadi ikon bagi desa Candirejo. Desa seluas 11,93 km ini merupakan desa terluas di Kecamatan Ponggok. Berbatasan dengan desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok di sebelah utara, desa Karangbendo, Kecamatan Ponggok di sebelah selatan, desa Sumber Asri, Kecamatan Nglegok di sebelah timur, dan desa Bacem Ponggok di sebelah barat. Karena letak desa Candirejo yang berdekatan dengan desa Sidorejo, maka tidak heran jika pekerjaan dan komoditas unggulan kedua desa tersebut adalah sama, yaitu penghasil gula kelapa. Di desa Candirejo, kelapa menjadi komoditas unggulan dalam bentuk olahan, yaitu industri gula kelapa dengan penghasilan mencapai 600 juta per tahun. Olahan gula kelapa ini diambil dari 200.000 pohon kelapa yang ditanam dan tumbuh secara menyebar di desa Candirejo. Belum adanya lahan khusus yang dijadikan area perkebunan kelapa, membuat sistem penanaman pohon kelapa sampai saat ini masih bersifat tumpang sari dan menyebar di beberapa lokasi. Seperti pada umumnya pengolahan gula kelapa di desa Candirejo juga dikerjakan secara manual oleh industri rumahan. Masyarakat kami dengan mata pencarian tetap yang terbanyak yaitu di sektor pertanian. Selanjutnya dari industri gula kelapa. Dengan produk unggulan gula kelapa itu, akhirnya masyarakat kami mempunyai ekonomi yang bagus dengan prospek yang bagus. Produksi industri gula kelapa di desa ini rupanya hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terbukti olahan gula kelapa ini ditekuni masyarakat Candirejo secara turun-temurun. Pemasarannya pun tidak sulit. Mereka sudah mempunyai pengepul yang datang untuk membeli hasil produksi mereka. Wilayah Desa Gembongan adalah 791,65 hektar are dan dibagi menjadi 5 dusun. Dengan batas-batas wilayah, di sebelah barat adalah Desa Bendorejo, Kecamatan Udanau, sebelah timur Desa Sidorejo, Kecamatan Ponggok, sebelah selatan Desa Bacem dan Desa Ringinanyar, Kecamatan Ponggok, dan sebelah utara berbatasan dengan Desa Deyeng dan Desa Batuaji, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri. Sektor pertanian merupakan sumber pendapatan utama di Desa Gembongan, di mana 60% masyarakat desa ini memperoleh penghasilan utama dari hasil pertanian. Tanah yang subur sangat cocok untuk menanam cabai dengan sistem tumpang sari.
Biasanya yang dilakukan para petani adalah dengan menanam jagung. Setelah jagung agak besar, barulah cabai ditanam. Kegunaan tanaman jagung adalah untuk melindungi tanaman cabai dari sinar matahari langsung. Sistem pengairan yang digunakan ialah sistem infus dengan menggunakan selang sepanjang tanaman. Dengan sistem penanaman seperti ini, para petani bisa menghasilkan cabai yang luar biasa. Desa Gembungan dengan masyarakat mayoritas petani dengan jumlah penduduk 13.000 lebih, dengan produk unggulan yaitu cabai. Produk unggulan cabai yaitu dari penanaman umur 1 hari sampai 3 bulan, masa panen yaitu untuk musim kemarau 5-6 hari, kemudian untuk musim hujan yaitu 7 hari atau 1 minggu. Untuk satu peta atau satu bidang atau 100 ru tanaman cabai bisa menghasilkan sekitar 1 kental dengan hasil yang bagus atau di atas rata-rata. Cabai rawit sudah mulai berbuah dan bisa dipanen setelah berumur 2,5 sampai 3 bulan sejak bibit ditanam. Periode panen bisa berlangsung dalam 6 bulan bahkan bisa lebih. Umur tanaman cabai rawit ini bisa mencapai 24 bulan. Desa Gembungan ada beberapa pengepul hasil panen cabai, sehingga para petani tidak bingung dalam hal pemasaran. Cabai sebagai komoditas unggulan berhasil dipasarkan sampai ke Jakarta. Dengan demikian diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Blitar untuk lebih memperhatikan kebutuhan para petani cabai dalam hal ketersediaan pupuk dan stabilitas harga yang tetap terjamin.